Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kita akan membahas khususnya mengenai probability sampling. Kemudian yang berikut nanti kita akan membahas lagi mengenai non-probability sampling. Dalam probability sampling ini ada 5, yaitu simple random sampling yang akan kita bahas. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang kelima, multi-stage sampling. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan tutorial lainnya. Terima kasih. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Jadi populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Jadi ini adalah sampel, sebagian dari populasi. Sedangkan keseluruhan ini adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Sehingga kita bisa menarik sampel dari populasi. Ini sampel. Jadi menentukan ukuran sampel merupakan itu bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Ya. Sehingga apabila salah mengambil sampel atau ukuran sampel, dalam hal ini sampel tidak memenuhi syarat, maka pendugaan parameter populasi dianggap tidak valid. Sehingga dapat berdampak pada kesalahan dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan gambaran dan karakter populasi. Karena sampel ini menggambarkan keseluruhan dari populasi. Jadi kalau misalnya kita salah dalam menentukan sampel atau ukuran sampel yang kita ambil, maka akan mempengaruhi tidak validnya kesimpulan terhadap populasi. Ya. Contohnya saja ketika kita memasak sayur, kita mencoba apakah sayur ini terasa asin atau tidak, maka kita hanya mengambil sedikit, 1/4 sendok dari kuahnya. Dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apakah sayur dalam wajan ini secara keseluruhan itu terasa asin atau tidak. Begitu juga sampel. Ya, jadi dalam melakukan penelitian, kenapa kita tidak perlu mengambil keseluruhan populasi? Karena sampel yang sudah valid, sampel yang sudah sesuai, sampel yang berdasarkan ukurannya, sesuai dengan ukurannya yang diambil, ini sudah menyimpulkan keseluruhan dari populasi. Atau sudah menginterpretasikan atau mendeskripsikan atau sampel ini sudah menggambarkan keseluruhan dari populasi. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Sehingga sampel ini menggambarkan keseluruhan dari populasi. Jadi sampel mendeskripsikan atau menginterpretasikan keseluruhan dari populasi. Ya. Nah, untuk bagaimana cara menentukan sampel dan berapa ukuran sampel, ini berbeda keduanya. Ya, kalau misalnya ditanya berapa jumlah sampel, hal ini berkaitan dengan kita menentukan dengan cara menentukan sampel menggunakan rumus Slovin, bisa menggunakan tabel yang sudah tersedia dalam menentukan sampel. Dan ada beberapa juga teori atau pakar yang berpendapat bahwa sampel minimal itu bisa diambil 30. Kalau misalnya jumlah populasinya sedikit, 30 sampel sudah cukup minimal. Sehingga itu sudah bisa mewakili keseluruhan populasi. Sedangkan kalau ditanyakan bagaimana cara menentukan sampel, hal ini berbeda. Artinya, apakah kita menggunakan teknik sampling acak sederhana atau simple random sampling, apakah menggunakan systematic random sampling, stratified random sampling, menggunakan cluster sampling, atau menggunakan multi-stage sampling. Apa tujuan dari pengambilan sampel? Jadi tujuan dari pengambilan sampel
hal ini dilakukan karena populasi yang terlalu banyak atau jangkauan yang terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan peneliti melakukan pengambilan keseluruhan populasi, sehingga dilakukan pengambilan sampel. Juga dilakukan pengambilan sampel karena adanya keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, dan keterbatasan biaya, sehingga tidak diperlukan pengambilan populasi. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel ya, yang akan dijadikan sebagai sumber data sebenarnya. Dan yang tentunya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang pertama kita akan mempelajari pengambilan sampel secara acak sederhana atau yang disebut dengan simple random sampling. Penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota di dalam populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara mengambilnya ya bisa menggunakan nomor undian. Terdapat dua pendapat ya mengenai metode ini, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Itu dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi, sehingga setiap sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu pengembalian pada pengambilan sampel. Namun metode yang paling sering digunakan adalah simple random sampling dengan pengembalian. Jadi kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi bias ya, dan dapat mengetahui standar error penelitian. Sementara kekurangannya tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar itu dapat mempresentasikan populasi yang dimaksud. Dalam suatu penelitian misalnya dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi berjumlah 100. Selanjutnya peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel yang pertama. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi sehingga setiap sampel ini memiliki persentase kesempatan yang sama. Jadi kita mengambil, misalnya mendapatkan nomor undian nomor 2. Kemudian kita kembalikan lagi di tempat semula. Jadi jumlah nomor undiannya tetap sama, yaitu 100. Kemudian kita mengambil kembali, sehingga kita mendapatkan nomor undian nomor 5. Nomor undian nomor 5 ini kita kembalikan lagi ke tempat semula, sehingga berjumlah populasinya tetap sama, yaitu 100. Jadi setiap subjek penelitian ini memiliki kesempatan yang sama. Nah, sedangkan pendapat kedua tidak perlu mengembalikan seperti ini. Jadi setelah kita mengambilnya, tidak perlu dikembalikan lagi. Itu pendapat yang kedua. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random. Jadi metode pengambilan sampel acak sistematis ini menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel. Dari 100 populasi atau 100 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 berbanding 10 sama dengan 10. Nah, selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak setiap kelompok. Jadi pengambilan sampel pada setiap orang ke-10, ya, setiap orang ke-10 yang datang, misalnya kalau kita melakukan penelitian di puskesmas atau rumah sakit, maka setiap pasien yang datang nomor yang ke-10 atau orang yang ke-10, maka dialah yang dijadikan sampel. Misalnya dari orang pertama sampai orang ke-10, maka orang yang ke-10 ini yang menjadikan sampel. Kemudian selanjutnya datang orang yang ke-11
ke-12 dan seterusnya sampai ke 20. Nah, maka nomor urut yang ke-20 ini yang akan dijadikan sampel. Demikian seterusnya sampai nomor urut ke-30 atau orang yang datang ke nomor urut yang ke-30, orang yang datang atau pasien yang datang dengan nomor urut ke-40 sampai 100. Sehingga jumlah sampel keseluruhannya ini adalah 10. Nah, ini yang dinamakan dengan pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Kemudian yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau yang disebut dengan stratified random sampling. Jadi metode pengambilan sampel acak berstrata ini pengambilan sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Strata artinya bertingkat. Misalnya penelitian mengenai motivasi kinerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Nah, jadi proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tertentu. Jadi strata ini bisa dilakukan misalnya pada bidang akademisi, ada S1, S2, S3. Ini yang disebut dengan berstrata. Contohnya suatu penelitian pada kegiatan ujian kompetensi guru atau yang disebut dengan UKG ya di Kota Bandung. Nah, kita melihat tentang manfaat dan tindak lanjut dari UKG ini yang diikuti oleh golongan 2A sampai 2D. Golongan 3A sampai 3D. Kemudian golongan 4A sampai 4D. Golongan 2A sampai 2D ini ada 500 orang yang kita pilih. Dijadikan sebagai atau populasinya. Kemudian golongan 3A sampai 3D ada 2.000 orang. Sedangkan golongan 4A sampai 4D ini ada 5.000 orang. Kalau kita totalkan keseluruhan populasi di semua golongan ini, maka berjumlah 7.500 orang. Dengan tingkat presisi atau kesalahan yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Nah, sekarang kita akan mencari ya berapa jumlah sampel secara keseluruhan yang harus ditarik ya masing-masing setiap golongan itu. Nah, untuk menentukan sampel secara keseluruhan dengan jumlah populasi sebanyak 7.500, maka kita menggunakan rumus Slovin ya. N sama dengan N besar atau jumlah populasi dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N dikali dengan pangkat 2. Ini error ya. Tutup kurung. Oke. N-nya berapa? N-nya yaitu jumlah populasinya sebanyak 7.500 dibagi dengan 1 tambah 7.500 dikali N-nya berapa? 5%, yaitu 0,05. 0,05 pangkat 2 kurung ya. Nah, inilah adalah jumlah sampel
yang kita peroleh sebanyak 379. Jadi jumlah sampel yang harus ditarik dari populasi ini sebanyak 379 responden. Ya, kemudian dicari pengambilan sampel berstrata dengan rumus 500 populasi dari golongan 2 dibagi dengan total keseluruhan populasi, yaitu 7.500. Dikali dengan 379. Jadi 379 itu total sampel yang kita tarik dari jumlah populasi ini. Nah, kemudian 2.000 ini populasi dari golongan 3 dibagi dengan total populasi keseluruhan 7.500 dikali dengan jumlah sampel 379. Kemudian ini juga begitu, 7.500 dikali 379. Maka setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh jumlah sampel tiap strata. Jadi strata golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Sama dengan golongan 2 sebanyak 25, golongan 3 sebanyak 101, dan golongan 4 sebanyak 253. Nah, inilah sampel yang diambil setiap strata. Kemudian kita melakukan wawancara setiap golongan ini berdasarkan proporsi masing-masing dalam setiap strata. Jadi sampel yang kita ambil pada golongan 2 sebanyak 25 orang, kemudian golongan 3 sebanyak 101 orang, dan golongan 4 sebanyak 253 responden atau 253 sampel. Sehingga kesemuanya itu dilakukan secara proporsional menurut jumlah populasinya masing-masing. Yang keempat, kita akan melakukan pengambilan sampel acak berdasarkan area atau yang disebut dengan cluster random sampling. Jadi cluster sampling adalah teknik sampling ini secara berkelompok. Ya, jadi cluster artinya secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini biasanya dilakukan berdasarkan kelompok atau berdasarkan area tertentu. Jadi tujuan metode cluster random sampling ini antara lain untuk meneliti tentang suatu hal ya pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, di ruang IGD, di ruang poli, pada rumah sakit A, dan lain sebagainya. Beberapa klaster dari populasi ini ya, ini lalu dibentuk berdasarkan sifat dan atau karakteristik yang homogen di antara individu tertentu ya dalam sebuah populasi. Nah, dalam teknik cluster sampling ini peneliti melakukan sampling acak dari berbagai klaster di suatu populasi. Sebagai contoh, katakanlah ada seseorang ya, seorang peneliti yang ingin mengukur performa akademis mahasiswa di tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat. Tentu hal ini menjadi hal yang mustahil ya, kalau kita melibatkan atau mengambil seluruh mahasiswa dan mahasiswi di seantero wilayah Provinsi Jawa Barat. Peneliti dapat mengelompokkan mahasiswa ya dari setiap kampus di setiap kota menjadi satu kelompok atau yang disebut dengan sebagai klaster. Nah, langkah selanjutnya tentunya pada klaster sampling ini dilanjutkan dengan menggunakan teknik sampling ya, yang dinamakan simple random sampling dan systematic random sampling. Seorang peneliti melakukan penelitian kemampuan akademisi di seluruh mahasiswa Provinsi Jawa Barat, maka misalnya ini Provinsi Jawa Barat, kampus A, ada kampus B, dan kampus C. Nah, jadi kampus A misalnya ada 500 populasi, kampus B ada 2.000
populasi, sedangkan kampus C ada 5.000 populasi. Kemudian ini bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus Slowin tadi, atau bisa menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling, sehingga dihasilkan misalnya 100 sampel, kemudian ini ada 1.500 sampel, ya. Kemudian ini kita hasilkan misalnya 2.000 sampel. Jadi untuk mendapatkan sampel ini ya kita bisa menggunakan Slowin, ya, sehingga didapatkan setiap klaster pada kampus ini, yaitu kampus A, kampus B ini masing-masing sampel yang terpilih berdasarkan populasi. Kemudian yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau yang disebut dengan multi-stage sampling. Jadi multi-stage sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat, ini proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, ya. Baik itu bertingkat 2, bertingkat 3, bertingkat 4 dan seterusnya. Misalnya ya, acak bertingkat dari kecamatan, kemudian kelurahan, desa, kemudian ada RT, RW. Nah, ini yang dinamakan dengan acak bertingkat. Jadi kita mengambil terlebih dahulu berdasarkan kecamatannya, kemudian dari kecamatan, kemudian kita pilih beberapa kelurahan. Dari beberapa kelurahan, kemudian kita pilih beberapa desa, kemudian beberapa desa, kemudian kita pilih beberapa RT. Sedangkan cluster random sampling ini berbeda ya dengan acak bertingkat. Kalau cluster random sampling mengukur performa akademisi mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat. Jadi kesemuanya adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan akademisi. Jadi di luar, jadi kita tidak meneliti di luar mahasiswa. Hanya dibagi dalam beberapa klaster. Ya, kampus A, kemudian ada kampus B, dan ada kampus C. Berstrata ini berbeda dengan klaster dan acak bertingkat. Misalnya S1, S2, S3. Ini berstrata. Kalau klaster, kalau kita melihat kampus A, kampus B, dan kampus C, ini tidak bertingkat maupun tidak berstrata. Artinya sifat homogen. Tidak, kampus A tidak lebih besar daripada kampus B, dan kampus B tidak lebih besar daripada kampus C. Atau kampus A tidak lebih tinggi daripada kampus B tidak lebih tinggi daripada kampus C. Sedangkan bertingkat, ini kecamatan lebih besar daripada kelurahan, dan kelurahan lebih besar daripada desa. Tetapi dia tidak homogen, ya, tidak sama antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain, atau tidak lebih tinggi daripada suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Berbeda dengan strata. Secara kedudukan itu membedakan antara S1, S2, dan S3. S1 lebih rendah dibandingkan S2, dan S2 lebih rendah daripada S3. Sedangkan klaster, dia tidak bertingkat maupun tidak berstrata. Antara kampus A dan kampus B, kampus C itu sama. Secara akademis dia sama. Tetapi secara kemampuan akademis dia akan berbeda. Nah, itulah yang akan diteliti, apa yang membedakan antara kemampuan akademisi di kampus A, kampus B, dan kampus C. Kampus A dan kampus B, dia identik atau homogen. Itu sama antara satu kampus dan kampus yang lain. Oke, saya kira bisa dipahami sampai di sini. Nantikan video-video saya yang lainnya. Nantinya kita akan membahas mengenai non-probability sampling. Sekian dan terima kasih.